Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nurul Fatimah, biasa dipanggil dengan Agnes. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas dari ke-1. Di sini ada dua bagian pertanyaan, ada A dan B. Saat ini saya akan menjawab dari bagian A terlebih dahulu. Soal pertama, apakah pengertian fun learning? Fun learning yaitu merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak, di mana anak itu merasakan senang, lalu nyaman, dan juga tidak terpaksa dalam proses belajar. Kemudian, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena ketika sebuah proses belajar dilakukan dengan fun learning, maka anak mendapatkan kesenangan dan juga kebahagiaan dalam proses belajar tersebut, dan juga tidak ada unsur keterpaksaan dari siapapun. Lalu, nomor 3, apakah tujuan fun learning? Tujuan fun learning yaitu untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik pada anak untuk mau belajar karena keinginannya sendiri. Lalu nomor 3, apa hukum fun learning di Rimba? Hukum fun learning di Rimba yaitu wajib. Di Rimba, hukumnya wajib untuk fun learning dalam proses belajar. Kemudian, siapa yang harus merasakan fun learning, dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning yaitu anak, karena hakikatnya fitrah seorang anak adalah pembelajar, sedangkan orang dewasa adalah mendidik. Lalu nomor 6, siapa yang harus menciptakan fun learning, dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator itu sendiri, karena harus mengarahkan dan memotivasi proses menumbuhkan minat belajar anak dengan cara melakukan kegiatan yang disukai kemudian diverifikasi. Lalu nomor 7, bagaimanakah cara menciptakan fun learning? Caranya yaitu dengan cara small step system dan juga individual system. Lalu nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak. Jadi caranya kita dapat melihat pada ekspresi anak, apakah anak itu senang, apakah anak itu semangat dalam proses belajar, antusiasnya tinggi, itu dan juga apakah motivator menikmati proses membimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A itu. Nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan dari siapapun. Lalu nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Jika proses belajar tidak menyenangkan, maka anak akan merasa bahwa belajar adalah beban, dan jika ia merasa terpaksa untuk belajar, maka itu akan berdampak ke anak, apa ya? Anak itu akan merasakan bosan dan akhirnya tidak mau mengulangi yang telah diajarkan ketika proses belajar. Dan juga sang anak lebih suka main game dan akan malas belajar. Dan akhirnya anak menjadi generasi benci belajar. Lalu bagian kedua, yang B, nomor 1, yaitu apa pengertian dari small step system, yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari masing-masing anak. Lalu nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system, yaitu agar tercipta proses belajar yang menyenangkan. Lalu nomor 3, apakah tujuan dari small step system? Tujuannya yaitu agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Jadi semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya. Lalu nomor 4,
Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system, yaitu dengan cara motivator harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing dari anak didiknya sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan anak-anak tersebut. Lalu, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small set system? Dampaknya yaitu anak akan menjadi punya minat kuadrat atau serta anak mengulangi kembali kegiatan yang membuat anak belajar secara bertahap. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system, maka anak akan benci belajar. Maka anak menjadi malas belajar karena tidak bertahap sampai ke individual system. Baik, cukup sekian jawaban dari saya untuk tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Assalamualaikum.